Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dengan OE Podcast hari ini dan kita kembali kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa dan tentunya kita semua udah saling kenal. Beliau adalah Bapak Dr. Bambang Nursena. Kali ini kita akan membahas dengan tema yang berbeda dan pastinya lebih menarik, yaitu Yudas Iskariot itu disebut sebagai pahlawan atau pengkhianat. Izin Bapak, boleh kita mulai? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya kembali berkenan boleh hadir di tempat ini ya Pak ya, di OE Podcast. Kami sangat mendapatkan satu kebahagiaan Bapak boleh berkenan hadir di tempat ini kembali. Kita mulai ya Bapak. Silakan. Ya. Saya pernah Pak membaca buku, judulnya itu adalah Yudas Iskariot itu pahlawan kemanusiaan. Dan penulis buku itu berargumentasi bahwa Yudas itu seharusnya dianggap pahlawan, bukan pengkhianat. Kenapa? Karena Yudas Yesus disalibkan. Karena Yudas penyaliban itu terjadi, maka kita ditebus dan diselamatkan. Nah, argumentasi ini menurut pandangan Bapak bagaimana Pak? Iya, terima kasih Salum, saudara-saudara pemirsa. Jadi buku itu saya juga pernah baca. Itu buku lama sekali, tapi buku itu buku polemik ya. Buku polemik itu pendekatannya memang untuk menjatuhkan yang lain, dalam hal ini iman Kristen. Kalau tidak salah, buku itu ditulis oleh namanya Sumajin, kalau tidak salah. Bahkan setelah itu masih muncul buku-buku yang serupa. Misalnya The Gospel of Judas yang terbit dalam bahasa Indonesia kira-kira tahun 2006 yang lalu. Namun logikanya menurut saya sangat dangkal ya. Pertama, Yudas itu pahlawan atau pengkhianat? Mestinya pahlawan dong. Karena dengan pengkhianatan Yudas itu maka Yesus disalibkan. Dengan penyaliban kita ditebus dosanya. Gitu. Pertama, kalau kita menyederhanakan ya, segala sesuatu itu dilihat dari niatnya. Pertanyaannya motivasi Yudas itu apa? Apakah Yudas pernah terbersit dalam pikirannya? Saya serahkan aja Yesus supaya Yesus disalib dan supaya ada penebusan. Saya kira tidak. Iya betul. Yudas mengkhianati Yesus karena 30 keping perak. Itu argumentasi pertama. Ya. Jadi segala sesuatu dilihat dari motivasinya. Bukan karena hasil kerjanya. Jadi segala sesuatu itu karena niatnya. Dan yang berikutnya, perbuatan seseorang itu dinilai dari hasil kerjanya. Jadi yang pertama itu segala sesuatu dilihat dari niatnya. Dan yang kedua, segala yang dilakukan itu bukan karena akibat atau hasil kerjanya. Jadi pertama karena niatnya Yudas karena 30 keping perak. Dan bukan hasil kerjanya. Iya. Betul. Nah, untuk bisa memahami itu kita bisa misalnya membaca kisahnya Yusuf misalnya. Kisahnya Yusuf misalnya disebutkan dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20 demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau kita lihat ini kan kesimpulan dari kisahnya Yusuf. Yusuf itu kenapa sampai ke tanah Mesir? Ya, karena dijual oleh saudara-saudaranya ya. Dengan tujuan apa? Motivasinya membunuh dia agar dia mati. Ya. Tapi Tuhanlah pengendali alam semesta, pengendali hidup mati manusia. Ternyata Yusuf
ditemukan oleh seorang Ismail dan dijual kepada orang Mesir. Iya, betul. Dengan Yusuf ada di Mesir itu justru Tuhan telah mengubahkan untuk rencana kebaikan. Jadi Tuhan memberikan rencana kebaikan. Dalam konteks ini pertanyaannya adalah apakah berhasilnya Yusuf sampai dikatakan memelihara hidup suatu bangsa yang besar itu jasanya saudara-saudaranya? Bukan ya Pak ya. Karena tujuannya biar mati iya, ya Pak ya. Karena saudara-saudaranya bertujuan supaya dia mati. Iya. Bukan saudaranya mengatakan saya jual Yusuf. Supaya bisa saya masukkan ke sumur Yusuf. Supaya kalau nanti ada orang yang menemukannya dan dia menjadi Perdana Menteri, kan tidak ada seperti itu. Iya Pak. Saya kira clear pertanyaannya bahwa orang dilihat dari niatnya, motivasinya, dan bukan karena hasil pekerjaannya. Hasil pekerjaan itu Tuhan. Iya. Jadi orang bisa mereka-rekakan kejahatan, tapi Tuhan yang merancangkan kebaikan. Ya. Betul. Jadi itu kita sudah boleh tangkis dengan kisah Yusuf ini ya Pak. Iya, betul. Iya, masalah Yudas ini ya Pak. Terima kasih Pak Bambang. Lalu kita berikutnya Pak. Ini yang seringkali menjadi kami sebagai umat Kristiani ini kurang memahami juga. Iya. Nah, semoga dengan apa yang kami pertanyakan ke Bapak dan melalui jawaban Bapak, banyak dari kami nanti boleh semakin mengerti Pak. Jadi begini Pak, bagaimana kita memandang salib itu apakah sebagai penebusan? Karena kita sering mendengar Allah Bapa itu harus mengorbankan Yesus karena dosa-dosa kita Pak. Iya, begini, Allah Bapa harus mengorbankan Yesus. Kata harus ini salah. Kenapa? Siapa yang bisa mengharuskan Tuhan? Iya. Kalau Tuhan dikatakan harus, berarti kedaulatan Tuhan itu dipertanyakan. Karena Tuhan diwajibkan atau diharuskan oleh hukum di luar dirinya. Kan begitu. Betul. Jadi itu tidak mungkin. Jadi salib itu adalah kasih karunia terbesar. Salib itu adalah puncak dari kasih yang memberi. Maka di dalam Injil pun Yesus mengatakan bahwa cinta yang sejati, cinta yang besar itu adalah memberikan nyawa bagi sahabatnya. Jadi salib itu adalah sebuah pengorbanan. Bukan satu keharusan. Sebuah ritual, apa istilahnya itu, tumbal. Bukan ritual tumbal haus darah. Maka dikatakan Tuhan harus mengorbankan. Apakah Tuhan bisa diikat oleh hukum alam? Betul. Kalau dikatakan Tuhan harus, berarti Tuhan itu lebih rendah daripada hukum alam. Padahal Tuhan itu yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Ya, saya kira itu. Iya. Jadi untuk lebih membayangkan itu gini, Tuhan itu dia yang berdaulat. Dia yang tak terikat oleh hukum ruang dan hukum waktu. Tuhan itu maha, dan maha. Karena kemaha kuasaannya itulah, maka Tuhan tidak mungkin diikat oleh hukum. Karena hukum itu sendiri kan diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan tunduk kepada hukum ciptaannya, ya kan? Iya, betul Pak. Sekarang bagaimana dengan misalnya iblis yang mencelakai manusia? Iblis pun itu sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, ya. Saya bisa kasih contoh tentang kisahnya Ayub. Ayub, iya. Misalnya Ayub itu seorang yang dikenal saleh. Lalu iblis di antara anak-anak Allah itu datanglah iblis menghadap Tuhan. Terus kemudian Tuhan mengatakan betapa salehnya Ayub itu. Tapi kemudian kan iblis membantah, ya karena dia kaya, karena dia berlimpah. Coba kalau dia miskin. Lalu apa yang dikatakan Tuhan, misalnya kita bisa baca di dalam
Ayub pasal 1 ayat 12. Ayub pasal 1 ayat 12. Ayat 12 itu jawaban Tuhan. Iya, demikian firman Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, berarti iblis bisa mencelakai manusia atas izinnya Tuhan. Iya, betul. Iblis bisa mencelakai manusia karena iblis itu memang ada ya. Iblis itu real. Tetapi segala yang ada selain Tuhan, yaitu ciptaan, itu keberadaannya karena disebabkan oleh satu-satunya yang maha ada, yaitu Tuhan. Maka dalam iman kita, Tuhan itu satu-satunya yang berdaulat. Dia adalah kausa prima, penyebab segala sesuatu yang tidak disebabkan oleh yang lain. Penyebab segala sesuatu yang tidak tunduk pada hukum di luar dirinya. Karena itu Tuhan Maha Kuasa. Nah, dengan cara berpikir seperti ini, maka kedaulatan Tuhan tetap kita hormati, kita ajarkan, kita pertahankan. Tetapi bagaimana dengan realitas kejahatan? Kenapa ada kejahatan di dunia? Kenapa seolah-olah Tuhan membiarkan saja? Kan begitu kan? Sebetulnya ini tidak hanya menjadi bahasan dalam ilmu teologi ya. Dalam filsafat pun itu ada bidang kajian yang disebut teodise. Teodise itu artinya kenapa Tuhan itu membiarkan kejahatan? Akhirnya jawabannya kira-kira itu karena free will, kehendak bebas. Jadi Tuhan itu memberikan hukum alam dan memberikan kehendak bebas pada siap ciptaannya. Iblis memilih yang jahat. Dan karena dia diberi izin oleh Tuhan, dunia ini berada dalam medan interaksi pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Makanya buah pengetahuan itu disebut apa? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iya. Itu juga buah etika. Jadi bagaimana makhluk hidup itu boleh memilih. Tapi segala sesuatu itu berada dalam kontrol sepenuhnya dari Tuhan. Makanya dia berkata kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Jadi bukan iblis maha kuasa. Iya. Kekuasaannya Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kuasanya kepada iblis. Untuk apa? Untuk merealisasikan kehendak bebas di antara makhluknya itu memilih yang apa. Sekalipun harus dicatat bahwa kehendak bebas manusia itu sesungguhnya menemukan batas menemukan batas minimalnya karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Nah, itu yang perlu ditekankan. Kemudian selanjutnya ada agama di dunia ini yang mengenal namanya dualisme. Di dualisme itu misalnya agama Zoroaster. Agama Zoroaster itu mengenal bahwa dunia itu terus-menerus dalam peperangan antara Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat. Ahura Mazda Ahriman. Tuhan yang baik, Tuhan yang jahat. Ini tentu tidak sesuai dengan iman kita. Iya. Kenapa? Masa Tuhan yang maha kuasa perang lawan setan enggak menang-menang? Iya. Berarti Tuhan kan enggak maha kuasa. Mengalahkan setan aja enggak kelar-kelar. Nah, itu saya kira bukan iman Kristiani yang seperti itu. Ya, itu pandangan yang keliru itu ya. Pandangan yang keliru. Iya, iya. Kuasa Tuhan itu mutlak ya Pak ya. Mutlak. Iya, betul. Iya. Terima kasih Pak Bambang. Kembali lagi kita lanjutkan perbincangan kita ya Pak ya. Iya, karena kesempatan ini nggak selalu hadir Pak. Nggak selalu datang. Dengan kesibukan Bapak, aktivitas Bapak yang keliling mancanegara tentunya. Jadi keliling gini Indonesia. Pak. Iya, keliling Indonesia. Jadi ini Pak, apakah salib Kristus itu berfungsi sebagai hukuman pengganti tebusan kita Pak, salib Kristus? Lalu haruskah Allah ini mengorbankan Yesus karena dosa itu telah memisahkan kita dengan kasih Allah, manusia dengan Allah. Jadi apakah salib Kristus ini berfungsi sebagai hukuman pengganti tebusan bagi kita? Iya, oke.
Ya. Jadi itu di dalam kajian teologi itu ada dinamakan teori pengganti atau teori substitusi sebagai tebusan. Jadi kira-kira seperti ini. Sebetulnya Tuhan itu merencanakan yang baik. Yang baik. Ya. Tapi karena manusia kan jatuh ke dalam dosa. Ya. Karena free will tadi. Ya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mengakibatkan keretakan. Mengakibatkan perpisahan antara Allah yang suci dan manusia yang dosa. Karena yang maha suci tidak bisa bertemu dengan yang dosa. Ya, jadi yang terang tidak bisa bertemu dengan yang gelap. Ya. Makanya untuk keterpisahan itu, nah ini yang perlu digarisbawahi. Diperlukan penebusan pengganti. Seolah-olah. Karena kuasa jahat itu kan dari setan. Setan, ya betul. Maka ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ini sudah berada dalam kuasa setan. Makanya harus ditebus. Seolah-olah membayar hutang kepada setan. Nah, pertanyaan ini kelihatannya kalau nggak dipikirkan ya itu dicermati. Kalau nggak dicermati betul-betul itu bahaya sekali. Karena apa? Sekali lagi kedaulatan Tuhan. Kita bicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Maka boleh dipertanyakan apakah Tuhan juga sekali lagi seperti tadi terikat keharusan kepada setan. Jadi kata tebusan, kata dibeli, ditawan dalam kuasa dosa misalnya. Itu kan sebetulnya metafor, kiasan. Supaya lebih jelas kita bisa baca 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, pada ayat sebelumnya itu kan konteksnya tubuh manusia itu adalah bait suci. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang lunas dibayar. Ini beli atau beli tebus itu adalah kiasan. Sekarang gini, apakah pengertiannya dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar itu seperti kita membeli barang? Kan tidak. Tidak. Kita dibeli oleh Allah tapi kita tidak kehilangan. Biasanya saya punya barang, ini barang, misalnya HP ini dibeli sama Ibu Hakim. Bapak hilang. Saya telah menerima pembayaran yang mahal, HP-nya. Saya kehilangan HP ini. Iya betul. Apakah ketika kata Paulus telah dibeli dengan harga yang mahal, Paulus pernah kehilangan? Iya tidak. Dia tidak kehilangan. Jadi penebusan dan pembelian yang tanpa kita kehilangan. Jadi ini adalah kata kiasan. Kiasan. Bukan dalam pengertian seperti hubungan perdata. Ya. Hubungan perdata tidak seperti itu. Maka sekali lagi memang di satu pihak ini menurut teori ini, ya, teori penebusan pengganti tadi ya. Allah itu sekalipun dia marah, sekalipun dia murka, kenapa manusia ini tidak sesuai dengan plan saya, rancangan saya? Saya menghendaki manusia selamat, manusia sejahtera, manusia damai. Tapi kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Namun sekalipun marah, Tuhan ingin untuk membebaskan manusia dari dosa-dosa. Sekaligus saja. Lewat penebusan itu. Ya. Lewat penebusan. Namun rasa keadilannya menghalangi cinta kasihnya. Jadi Tuhan itu antara kasih dan adil. Adil. Rasa kasihnya ingin menuntaskan hutang manusia itu. Ditebus. Tapi keadilannya loh. Kalau ini dibiarkan tidak adil dong. Ini kelihatannya menarik ya. Iya, Tuhan itu kasih, Tuhan itu adil. Tapi sekali lagi pertanyaannya. Berarti ada pertentangan dalam diri Tuhan.
Di satu pihak Tuhan ingin menolong, tapi Tuhan tak berdaya karena dibatasi oleh keadilannya. Sekali lagi berarti Tuhan terbatas. Maka sekali lagi teori penebusan sebagai pengganti apalagi hutang kepada dosa itu tidak bisa dipahami secara harfiah. Itu adalah metafora. Intinya salib itu adalah puncak kasih Tuhan yang luar biasa. Betul. Ini menarik sekali ya Pak Bambang ya. Memang agak sulit dipahami tapi ya kita mesti hati-hati ketika mengemukakan dalil-dalil kitab suci. Saya Harus kita pahami dengan betul-betul ya Pak ya. Betul. Nggak bisa hanya sepintas saja ini kita mengerti ya. Iya. Terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya yang begitu luar biasa buat kami dan tentunya buat pemirsa Bapak. Jadi ini kita mungkin akan lanjut ya Pak ya. Iya, silakan. Ada beberapa lagi yang ingin kami perbincangkan dengan Bapak dan tentunya ini nanti bisa buat pemirsa juga boleh menyaksikan dan memahami ini ya Pak jawaban-jawaban daripada Bapak nih. Jadi gini Pak, sebelum Yudas menyalibkan Yesus, iblis kan merasukin Yudas Pak. Sehingga Yudas itu menjual Yesus dengan 30 keping perak. Nah, apakah penyaliban Yesus ini memang sudah satu rencana daripada si iblis Pak? Ya itu saya kira itu juga mesti hati-hati. Begini, kita baca ayatnya saja misalnya ya di dalam Yohanes pasal 13 ayat 27 misalnya. Oh iya, Yohanes 13 pasal 27 ya Pak ya? 13 ayat 27. Ya, demikian firman Tuhan. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Berarti iblis yang merasuki Yudas. Iblis ingin Yesus itu hancur. Yesus itu mati. Kira-kira seperti itu. Tapi apakah benar tujuan iblis itu hanya satu saja bahwa Yesus itu mati? Kita bisa bandingkan sekarang. Ada sesuatu yang berarah balik tapi juga dilakukan oleh iblis. Misalnya kita bisa membaca di Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Iya, berarti Yesus menyadari bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Baik. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, berarti Petrus juga dirasuki iblis. Iya. Yudas juga dirasuki iblis. Tidak mengerti rencana Padahal Allah ya, Pak. tujuannya Petrus dan tujuannya Yudas bertolak belakang. Yudas ingin menyerahkan Yesus. Karena 30 keping tadi. Iya, 30 keping perak. Iya. Dan iblis masuk ke dalam Yudas untuk membunuh Yesus. Jadi Yesus harus dibunuh. Pikirannya iblis kira-kira. Ya. Ketika Yesus mati sudah tidak ada lagi musuh saya. Sudah tidak ada lagi yang mengajak orang kepada kebenaran. Sudah tidak ada lagi yang mengikuti kebaikan dari Sang Bapa Surgawi. Berarti apa? Tujuannya iblis merasuki Yudas untuk agar Yesus dibinasakan. Jadi iblis itu bapak segala pembunuh, maka dia ingin Yesus itu binasa. Tapi anehnya ketika Petrus menghalang-halangi dengan mengatakan tidak, itu tidak akan terjadi. Yesus kan mengatakan
Aku harus pergi ke Yerusalem untuk diserahkan menderita menanggung penderitaan dari tua-tua dan imam-imam kepala. Itu tidak akan terjadi, wahai Tuhan. Tidak akan terjadi. Lalu apa kata Yesus? Nyala iblis. Berarti Petrus kerasukan iblis juga. Tapi karena maksudnya sepertinya baik ya Pak ya. Karena mungkin gak rela nih Tuhan Yesus. Tapi apa alasannya? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya. Berarti Yesus ingin menuntaskan karyanya. Engkau menjadi batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Si iblis ini bingung sebetulnya. Iya. Si iblis itu melakukan sesuatu asal beda dengan Tuhan. Jadi dia merasuki Yudas untuk membinasakan Yesus, tetapi dia juga merasuki Petrus asal dia beda aja dengan Tuhan. Karena tidak menuruti keinginan Allah tapi keinginan manusia. Apa kesimpulannya sekarang? Berarti iblis itu tidak maha kuasa. Iblis itu tidak maha cendika, tidak maha tahu, tidak maha pintar. Karena apa? Ya karena iblis tidak maha tahu, tidak maha kuasa, iblis itu sebetulnya bodoh. Dia dengan berbagai cara nih ya Pak. Dengan berbagai cara dia panik sendiri. Iya kan? Padahal seperti tadi pada kasusnya Yusuf. Iya. Saudara-saudaranya merancangkan kecelakaan yang jahat. Tapi Tuhan ternyata mengubahnya menjadi rancangan keselamatan. Rancangan yang baik. Betul. Jadi emang rumit ya belajar. Tapi ini luar biasa Pak, ini menarik sekali. Sepertinya Petrus ini seolah-olah baik gitu. Tapi ternyata itu ide ya Pak. Baik bagi manusia. Bagi manusia, belum tapi tentu tidak baik bagi Allah. Tuhan. Iya, betul. Secara kasat mata Pak, kan sepertinya aduh gak rela nih Tuhan Yesus itu menderita. Iya gitu. itu sebetulnya baik. Betul. Iya. Tapi itu bukan rencana Allah, itu rencana manusia. Pandangan manusia, betul Pak, betul. Ya jadi sepintas ini sangat-sangat menarik ini Pak, luar biasa ini. Mungkin kita sebagai orang awam kalau hanya membaca Alkitab tanpa penjelasan seperti Bapak ini, kita jadi akan buta Pak, bisa-bisa ngawur kita ini nanti. Tapi bersyukur Pak, siang hari ini kita boleh bersama-sama dengan Bapak sehingga wawasan kita dibuka, pemahaman kita tentang Alkitab, tentang Yesus itu dibukakan dengan luar biasa Pak. Saya boleh lanjut Pak, ada dua lagi yang ingin kami tanyakan Pak. Jadi begini Pak, apakah penyaliban Yesus ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama Pak? Kalau iya, berarti penyaliban itu adalah rencana Allah sendiri. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, untuk supaya lebih jelas kita mesti hati-hati dalam membuat satu kesimpulan ya. Kita bisa membaca Mazmur 22 ayat 16. Oke. Mazmur 22 ayat 16, demikian firman Tuhan. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Selanjutnya. Ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah, mereka menusuk tangan dan kaki itu penyaliban. Jadi karu yadai viriklai. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Dari ayat yang pertama dari pasal 22 itu ada seruan Eli Eli lama asfatani. Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Lalu ada yang membuang uldi dan seterusnya. Itu jelas-jelas mendeskripsikan apa yang akan terjadi. Jadi jauh ke depan ya Pak. Jauh ke depan. Jadi kira-kira 1000 tahun. Iya. Daud itu hidup pada abad 10 sebelum Masehi. 1000 tahun sebelum kedatangannya Sang Mesias tadi. Sang Mesias ya. Masih banyak ada nubuatan lain dalam Alkitab, misalnya Yesaya pasal 53, biasanya itu seluruh pasalnya berbicara tentang dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan, dia telah menderita dan seterusnya. Tapi yang berkaitan dengan salib itu ya deskripsi dari pasal 53 itu deskripsi yang sifatnya bagaimana puncak penderitaan hamba Tuhan yang menderita itu. Namun jauh sebelum itu sudah ada juga. Sudah ada.
Jadi Misalnya ini sudah menjadi rancangan Allah. nanti ya, dulu, Pak, ya? nanti dulu. Oh gitu. Kita bisa membaca di Kejadian pasal 3:15. Oh, Kejadian pasal 3 ya Pak ya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, itu penyaliban juga. Bagi orang Kristen itu adalah setelah peristiwa itu berjalan ribuan tahun, lalu orang baru memahami, ternyata ini sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Bahkan tidak lama setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa keturunan perempuan ini, jadi perempuan itu bahasa Ibraninya Isah. Jadi Zera itu keturunan. Dari Isah ini akan meremukkan kepalanya kepada ular. Namun ular akan meremukkan tumitnya. Ve'atah tesu penu akeb. Ve'atah tesu penu akeb. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan engkau ular akan meremukkan akeb tumitnya. Nah, akeb tumit itu mirip dengan nama Yaakov. Yaakov juga artinya namanya itu tumit. Makanya orang Yahudi menafsirkan teks ini adalah tentang pertarungan abadi antara setan dengan Israel. Karena Israel itu kan keturunan Yakub. Karena tadi dikatakan tentang dan dia dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau akan meremukkan Yakub. Itu tafsiran Yahudi. Salah satunya itu ada di dalam terjemahan bahasa Aramaik dari Kejadian pasal 3:51, namanya Targum Yerusalem. Targum itu artinya translation, terjemahan. Namun ini adalah terjemahan yang sifatnya dinamis karena mengandung penafsiran. Lalu di dalam Targum dalam Targum Yerusalem itu ada deskripsi seperti ini. Israel dengan kekuatan jahat atau setan ini terus-menerus berperang. Ketika Israel setia pada Taurat, maka kepala ular diremukkan. Namun ketika Israel meninggalkan Taurat, Israel dihancurkan. Akeb Yakub dihancurkan. Itu akan terjadi terus-menerus. Kejadian itu akan terus berulang-ulang. Terulang terus ya Pak ya. Sampai katanya hari Sang Mesias. Jadi orang Yahudi juga percaya teks ini punya makna mesianik. Jadi pertarungan jatuh bangun Israel dengan setan. Kalau Israel setia pada Taurat, setan dikalahkan. Tapi kalau Israel meninggalkan Taurat, Israel yang dikalahkan. Terus menerus kalah menang sampai kemenangan terakhir di zaman Sang Mesias. Maka bagi orang Kristen, ya akeb memang artinya tumit. Tetapi itu terkait dengan Yesus yang dipaku tangannya dan kakinya. Maka engkau akan menghancurkan tumitnya. Itu terjadi pada saat penyaliban Yesus. Supaya lebih jelas lagi kita akan lihat apakah Yesus menyadari bahwa dirinya sedang menggenapi nubuat itu. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 27. Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 27, demikian bunyi firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu."
Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Jadi di bawah salib itu berdiri Ibu Yesus, Bunda Maria. Dan saudara ibunya Maria istri Kleopas. Siapakah Kleopas? Menurut catatan sejarah gereja dari Hagesippus. Hagesippus itu menulis kira-kira abad kedua Masehi. Kleopas itu adalah adik dari Yusuf, suami Bunda Maria. Dan nama istrinya juga Maria. Maria sama. Lalu Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat murid yang dikasihnya, siapa murid yang dikasihnya? Yohanes penulis Injil ini. Kemudian Yesus berkata pada ibunya. Kata yang diterjemahkan Yesus berkata kepada ibunya. Yesus berkata kepada miternya. Miter itu artinya kalau bahasa Latin mater, bahasa kita mother, ibu. Mother, ibu. Ibu secara fisik. Fisik ya. Ibu jasmani secara ya, fisik, Pak. ibu secara Ya, jasmani. Yesus mengatakan kepada ibunya secara fisik tadi, Yesus berkata kepada miternya, gunai inilah anakmu. Kata gunai itu artinya perempuan. Jadi kata yang diterjemahkan Yesus berkata kepada ibunya, Yesus berkata kepada miternya. Bagaimana perkataan Yesus? Perempuan inilah anakmu. Jadi Yesus menyadari, menghayati dalam dirinya sendiri bahwa dia sedang menggenapi nubuatan Kejadian pasal 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kira-kira Yesus berkata, ibu, engkau sebagai manusia memang lemah. Tapi sesungguhnya engkau berbangga karena hari ini engkaulah perempuan yang dinubuatkan, yang keturunanmu dan aku ini meremukkan kepala ular. Nah, itulah maka Yesus juga sadar setelah itu, saya tidak bisa membayangkan kira-kira seperti apa perasaan Bunda Maria ya. Hatinya, Pak. Secara manusiawi, anaknya disalibkan dengan menderita yang luar biasa. Tapi anaknya justru menghibur. Perempuan, engkau tidak lagi sekedar ibuku secara fisik, tetapi engkaulah perempuan yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat itu, yang keturunannya akan meremukkan kepala ular. Namun Yesus juga sadar, sebagai manusia Maria adalah makhluk yang lemah. Sebagai wanita, maka Maria dititipkan pada Yohanes. Dia berkata kepada murid yang dikasihnya, inilah mitermu. Jadi miter yang dikatakan ini juga ibu biasa. Inilah ibumu. Inilah ibu dengan segala kelemahannya. Maka sejak saat itu Bunda Maria bersama dengan Yohanes. Ya. Terus kemudian Galatia pasal 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, setelah genap waktunya, setelah kronologinya genap. Jadi kronos itu waktu yang panjang, waktu penantian yang panjang. Setelah itu tiba waktunya, genap waktunya, Allah telah mengutus anaknya. Bukan utusan biasa ini. Kalau nabi kan utusan biasa. Yesus itu nabi, segala nabi. Maka dia anak Allah yang lahir dari seorang perempuan. Perempuan lagi yang disebutkan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Perempuan lagi disampaikan. Dan kata yang dipakai itu terjemahan dari bahasa Ibrani Isah dalam Alkitab bahasa Yunani yang diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masih, zaman sebelum Yesus. Namanya Septuaginta. Gunaikos. Gunaikos itu perempuan. Nah ini pentingnya kita mencermati teks kitab suci lebih akurat lagi karena apa? Seringkali ini kalau orang modern memahami teks ini hanya Lukas yang berbicara kelahiran Yesus dari seorang perawan. Yang lain-lain tidak ada. Kenapa perjanjian baru tidak
menceritakan kelahiran Yesus yang ajaib dari seorang perawan. Bahkan Galatia cuma mengatakan dari perempuan. Padahal perempuan di sini bukan perempuan biasa. Perempuan yang ditentukan untuk melahirkan sang penyelamat yang menuntaskan karyanya sampai pengorbanan kasih yang terbesar sehingga dia rela untuk menyerahkan dirinya bahkan mati di kayu salib. Jadi ini penggenapan dari Kejadian 3 tadi. Penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15 ya. Kalau kita sepintas Pak, bahwa kelahiran Yesus itu hanya tercatat di Injil saja. Tapi ternyata ini sudah dari Kejadian ada dari ya Pak, yang luar biasa ini. Itu Nabi Mika juga mengatakan bahwa karena perempuan yang melahirkan telah melahirkan. Itu teksnya tuh sebetulnya di Perjanjian Lama sudah sangat jelas. Jadi jelas, ya. Keadaannya Maria, keadaannya perempuan ketika itu adalah perawan. Itu cara kelahiran ajaibnya. Tetapi perannya dia adalah perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi ya Pak ya. Luar biasa. Jadi kita semakin memahami bahwa sebenarnya rencana kelahiran daripada Yesus ini sudah dinubuatkan dari awal ya Pak ya. Ini kita kan kalau awam yang hanya ke gereja, pulang lagi, ke gereja, pulang lagi, kita nggak akan paham ini Pak, nggak akan tahu ini luar biasa ini penjelasan Bapak Pak siang hari ini. Terima kasih Pak. Ini sekarang pertanyaan terakhir Bapak. Silakan. Terima kasih. Jadi begini Pak, ternyata tidak sesederhana kita menyimpulkan bahwa penyaliban Yesus ini rencana Allah atau rencana iblis ya Pak. Bagaimana Pak ini menurut Bapak? Kita tidak bisa menyimpulkan dengan sesederhana itu Pak ya? Ya tentu saja kita tidak bisa menyederhanakan sesuatu itu ini rencana Tuhan atau rencana iblis. Iblis kan punya rencana juga. Rencananya apa? Membunuh Yesus. Dengan dia dibunuh pikirannya semua akan selesai. Tapi iblis juga bingung. Di satu pihak dia ingin membunuh Yesus, begitu Petrus menghalang-halangi penangkapan kira-kira ya. Janganlah ke Yerusalem kira-kira seperti itu. Yesus mengatakan, kamu jadi batu sandungan bagiku, hai iblis. Hai iblis. Berarti iblis juga terlibat dalam mempengaruhi Petrus itu karena kamu hanya memikirkan pikiranmu sendiri sebagai manusia, bukan pikiran Allah. Nah, tadi saya katakan, lalu bagaimana ini? Ini iblis sedang bingung ini. Dia itu berada di dalam situasi di mana mau melakukan ini hasilnya apa dia juga nggak ngerti. Mau tidak melakukan hasilnya apa dia juga tidak mengerti. Tuhanlah yang berdaulat sepenuhnya. Nah untuk bisa lebih menjelaskan itu, pertama bahwa iblis punya rencana, yaitu rencana kecelakaan. Itu jelas. Rencana kecelakaan, bahkan rencana untuk membunuh dia dengan cara yang sehina-hinanya. Termasuk penyaliban. Itu kan rencana membunuh dengan cara yang sehina-hinanya. Dan waktu itu memang hukuman yang paling hina bagi pada zamannya aja Pak. Pada zaman Romawi, bagi warga negara jajahan itu disalibkan. Tapi kalau warga negara Roma asli dipenggal kepalanya. Penggal ya. Tapi juga itu rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan artinya apa? Apakah rencana untuk kecelakaan? Tidak. Apa rencana untuk menghinakan sehina-hinanya? Itu juga tidak. Rencana Tuhan adalah rencana keselamatan. Tapi bagaimana itu nanti akan terwujud? Ini berada dalam dinamika saling mempengaruhi dalam ciptaan Tuhan yang diberikan hukum sebab akibat ini. Tapi harus dikatakan semuanya itu dalam kendali Tuhan. Kendali Allah ya Pak. Nah, untuk lebih paham peristiwa yang sama itu bisa dikalimatkan ini perbuatan iblis. Tapi ini juga seizin Tuhan. Coba kita lihat kasusnya ketika sensus Israel. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1
Nanti supaya dibandingkan dengan 2 Samuel 24 ayat 1. Iya. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1. 1 Tawarikh 1 1 Tawarik ayat 21 21 ayat 1. pertama ya Pak ya. Demikian firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, siapa yang membujuk Daud? Iblis. Iblis. Sekarang baca 2 Samuel 24 ayat 1. Oke. 2 Samuel 24 ya. Ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, setan apa Tuhan sekarang? Iya. Ini kan mirip pertanyaan. Kalau gitu penyaliban Yesus itu rencana Tuhan atau rencana setan? Dua-duanya toh? Dua-duanya. Ambisi Daud untuk menghitung sensus itu kan untuk meyakinkan dirinya bahwa dia punya kekuatan yang besar. Sehingga dia mengandalkan kekuatan yang besar itu untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Kan itu kan pikirannya. Iya, betul. Ambisi itu kira-kira ditumpangi oleh siapa? Iblis, oleh Pak. setan. Iya, setan. Tapi setan itu kan tidak otonom. Tidak pernah ada pandangan bahwa Tuhan melawan setan nggak menang-menang. Semua itu dalam kendali Tuhan. Seizin Tuhan Maka ya Pak. kedaulatan Tuhanlah yang berkuasa atas segala peristiwa di muka bumi ini. Jadi kalau dikatakan salib itu bukan rencana setan, itu artinya bahwa segala sesuatu itu berada dalam kedaulatan Tuhan. Tapi kalau dikatakan penyaliban itu rencana iblis, itu artinya rencana iblis bukan untuk keselamatan, rencana iblis untuk menghancurkan pekerjaan Allah. Jadi masing-masing punya rencana. Sama dengan rencananya saudara-saudara Yusuf untuk membunuh dan mencelakai adiknya atau saudaranya. Tapi Tuhan bisa mengubah menjadi kebaikan bahkan keselamatan banyak orang. Iya, betul. Nah seperti itu. Jadi yang seperti ini tidak mudah untuk kita rumuskan seperti rumusan matematika. Langsung kita menyimpulkan ya Pak. Bisa, tapi artinya oke, kalau disebut ini rencana Tuhan, apakah Tuhan punya rencana kecelakaan? Apakah Tuhan punya rencana untuk menghinakan dengan pembunuhan sehina-hinanya? Tapi kalau tidak, kenapa kok di dalam teks-teks kitab suci jelas sekali mereka menusuk tanganku dan kakiku, dengan bilurnya ketika Yesus dicambuk itu ada kesembuhan, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau orang mengatakan itu rencana iblis, masa Tuhan tidak bisa mengalahkan setan? Iya, masa nggak bisa melawan dia? Jadi artinya apa? Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang maha kuasa, dan siapapun termasuk setan, manusia, makhluk-makhluk hidup yang ada, malaikat, ini hanya berada di dalam kedaulatan Tuhan. Semua seizin Tuhan ya Semua Pak, seizin Tuhan. Iya. Tapi ingat, segala sesuatu diadili berdasarkan motivasinya, berdasarkan niatnya, bergantung niatnya, bukan dari hasil kerja. Sebab niatnya mencelakai, tetapi hasilnya justru menyelamatkan ya Pak. Banyak umat manusia yang terselamatkan karena rencana si iblis ingin membinasakan tadi ya Pak ya. Rencana iblis ingin membinasakan, rencana Tuhan ingin menyelamatkan. Aduh, ini kontroversi ya Pak ya. Seperti kontroversi. Padahal sebenarnya bukan. Jadi kayak kasusnya Kejadian 3 ayat 15 tentang kata Akeb tadi. Bagi orang Yahudi itu menafsirkan Akeb itu Yakub. Karena itu pertarungan abadi antara kekuatan jahat yang membisikkan dalam jiwa manusia itu yang namanya Yeser hara, kehendak jahat. Tapi di pihak lain juga Tuhan lewat kehendak baik, kehendak baik Yeser hatop itu terus menerus bertarung sampai di zaman Mesias. Jadi di zaman Mesias semua itu akan
penuhi. Nah, karena teman-teman agama Yahudi belum percaya Yesus, maka ya Akeb di situ tinggal sebagai Yakub sebagai Israel, tapi bagi orang Kristen bukan sekedar Akeb itu merujuk kepada Israel secara simbolis, tapi benar-benar tumit dari kaki sang Mesias yang dikalahkan oleh ular, yang dihancurkan oleh diremukkan ya Pak ya. Namun Allah Bapa telah membangkitkan dia. Nah, ini nggak usah dipertentangkan nantinya. Jadi Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Itu kadang-kadang orang itu pertanyaannya nggak bermutu. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus bangkit itu karena kuasa ilahinya. Kuasa ilahi. Tapi kalau Yesus dibangkitkan itu artinya kemanusiaan yang dikenakan oleh Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Yang dalam diri Allah itu ada firman-Nya yang kekal, ada rohnya yang kekal. Itulah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus ya, seperti itu. Aduh, luar biasa Pak. Ini sangat siang hari ini saya secara pribadi merasa diberkati. Merasa saya banyak sekali Pak yang Bapak berikan penjabaran kepada kami dan tentunya kepada pemirsa. Ini sangat luar biasa Pak. Saya secara pribadi dan seluruh tim dari OE Podcast berterima kasih kepada Pak Bambang. Kami semua berharap lain kali Bapak boleh singgah lagi ke tempat kami Pak, supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh disebarluaskan dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan Pak Bambang. Terima kasih, Tuhan memberkati dan memakai Bapak lebih hari lebih heran lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bagi seluruh pemirsa OE Podcast yang telah menyaksikan tayangan kami ini, semoga tayangan ini boleh bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa pada podcast-podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.